Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, spesial video kali ini saya akan membahas suatu topik yang tidak biasa, yaitu mengenai topik yang mungkin teman-teman sendiri mendengarnya dalam beberapa waktu terakhir. Ya, teman-teman mendengar dengan istilah value investing, under value, multi bagger. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat dan sesederhana mungkin, ya, sebenarnya value investing itu apa sih? Ya, bagaimana sih cara kita bisa memilih saham-saham yang terkategori sebagai value stock? Ya, beserta contoh kasus real saya, bagaimana saya bisa mencari saham gitu ya 300% dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Ya, triple bagger seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mau tonton, sebelumnya pastikan tonton video ini dulu sampai akhir dan jangan lupa like, comment ya, dan juga subscribe seperti itu, karena konten-konten berikutnya akan saya share ya, seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya alasan saya untuk membuat konten ini karena kita tahu di tahun 2021 ini kayaknya everything itu kental banget value investing. Ya, jadi kalau kita ibaratkan value investing, ya, saya tulis FE, itu erat kaitannya dengan istilah multi bagger, ya, atau bagger. Apa sih itu bagger? Ya, bagger itu adalah kenaikan saham, ya, itu kalau baggernya sendiri kan 100% ke atas. Ya, berarti kalau multi ya 200% ke atas gitu. Ya. Kalau triple bagger, bla 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 bagger, ya berarti di atas ratusan persen, berkali-kali lipat, bahkan 1000% gitu. Misalnya hexa bagger. Nah, jadi value investing ini selalu dikaitkan dengan multi bagger. Kenapa? Karena value investing memang memungkinkan kita untuk berinvestasi di suatu saham, ya, yang bisa memberikan potensi return secara capital gain itu di atas 100%. Bagger. Ya, targetnya bagger. Itu value investing. Nah, lalu pertanyaannya, value investingnya sendiri apa? Ya, kan teman-teman tanya ya. Jadi, sebenarnya value investing ini sendiri apa gitu? Ya, jadi value investing sendiri, teman-teman, ya, ini adalah salah satu jenis dari investasi. Jadi kalau kita ngomong secara awam, ini kayak aliran lah istilah investasi. Investasi itu ada apa aja sih? Ya, ada yang istilahnya core investing, banyak ya, macam-macam ya. Ada yang istilahnya growth investing. Ada satu lagi ya istilahnya value investing. Core investing apa? Orang-orang yang berinvestasi atau ilmu yang mempelajari gitu ya, cara berinvestasi di emiten-emiten yang, ya, contoh market cap-nya sudah besar, perusahaannya sudah besar, oke, dividennya bagi rutin setiap tahun, brandnya terkenal, produknya kita bisa pakai. Nah, contoh-contoh core stock. Nah, jadi kalau habis core investing, ya muncullah adalah core stock. Ya, mungkin teman-teman sering dengar ya. Jadi core stock ini kayak istilahnya blue chip lah, seperti itu. Nah, core investing ini akan menghasilkan, memfilter, yaitu core stock, emiten-emiten core stock. Contohnya apa? BBCA lah, dulu ada Unilever lah, ICBP, GGRM, dan sebagainya. Jadi core stock emiten-emiten memang benar-benar sudah menunjukkan kinerja performance-nya, sudah stabil, atau tidak jarangnya sudah mature. Mature itu kalau kita lihat siklus produk itu sudah di tahap ketiga. Itu sudah tahap udah growth-nya sudah nggak ada, yang ada perlahan stabil pendapatan tapi perlahan menurun. Baru nanti step keempat itu declining. Ya, atau istilahnya mungkin amit-amit itu bangkrut dan sebagainya. Atau intinya penjualannya makin lama makin turun. Ya. Nah, lalu ada istilah growth investing. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari gitu ya, singkatnya, atau orang-orang yang berinvestasi di emiten-emiten yang growth stock. Jadi kalau tadi ada core stock, ya ini growth stock. Apa? Emiten yang memang pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir lagi kenceng. Jadi tiap tahun pendapatannya kenceng nih. Banyak emiten. Contohnya apa?
Anda kalau tahu Wood, ya, ini furniture, bahkan dia ekspor ke Amerika Serikat seperti itu. Jadi emiten-emiten yang memang secara penjualan lagi meningkat. Itu terlihat dari pendapatan, dia punya net income, dia punya EPS itu growth. Nah, kalau core stock itu biasa stabil. Nah, kalau growth stock itu cepat. Rapidity. Jadi cepat banget. Pendapatannya tahun pertama 100, tahun kedua 150, tahun ketiga 300. Jadi growth-nya cepat. Nah, ya. Nah, lalu ilmu yang ketiga sebenarnya ilmu yang paling fenomenal dan dalam beberapa periode terakhir paling banyak diminati. Meskipun ini yang paling susah. Jadi, kalau kita bilang core ini paling gampang, ya ini kayak level 1, growth ini level 2, nah value investing ini level 3. Nah, value investing ini jenis investasi dia kita mencari emiten yang memiliki pertama memiliki prospek dan kinerja perusahaannya bagus. Oke, atau kita bisa pecah. Pertama adalah prospek dan bisnis perusahaan. Lalu ialah kinerja secara realnya, ya. Jadi bukan cuman dia 2 tahun lagi dia bakal ada kedatangan pelanggan baru nih. Itu kan belum kejadian. Nah, itu tidak. Jadi kinerjanya benar-benar sudah ditunjukkan di tahun terkait, di periode terkait, atau misalnya di sekarang nih tanggal 2. Gitu. Lalu yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah yang under value secara valuasi. Ya, jadi kan teman-teman sering dengar lah, ini under value nih. Ini under value. Nah, nanti abis ini saya akan cerita gitu. Jadi under value ini nggak semudah kita ngucap. Ya, jadi value stock ini kesimpulan nanti ada 2. Ada over value, ada under value. Apakah saham ini under value? Apakah saham ini over value? Yang jelas kita cari filterisasinya yang under value. Gitu. Nah, jadi kita akan fokus bahas di value investing. Jadi sudah paham ya, ini jenisnya. Simpelnya ialah aliran. Kalau trading apa? Ada swing. Ya, beda ya. Cara kita nganalisa swing dengan scalping beda. Scalping dengan one day trading beda. Nah, sama. Ada core, ada growth, ada value. Ada lagi banyak. Ya, ada lagi istilahnya adalah cyclical investing. Jadi dia invest di emiten berdasarkan siklus. Contoh, kalau mendekati lebaran, saya invest di emiten lebaran. Itu lebih ke semi swing ya. Jadi kita swing secara siklus. Nah, jadi kita belajar terkait value investing. Nah, value investing, ya, mungkin ya, value investing, saya coba menyimpulkan, ini sebenarnya dibagi jadi 2 pembahasan besar. Yang kita cari sebenarnya dua topik ini aja sih. Ya, apa sih yang harus kita analisa gitu dalam mencari emiten-emiten, atau bagaimana sih kita menentukan emiten ini under value atau over value? Dalam kaidah value investing itu saya bagi jadi 2 topik atau 2 bab lah istilahnya ya. Yang pertama ialah kuantitatif, yang satu kualitatif ya. Nah, kalau kuantitatif ini kan berhubungan dengan angka ya. Berarti adalah terkait dengan kinerja perusahaan. Ya, key performance gitu, kinerja perusahaan. Apa? Ya, dia punya laporan keuangan. Oke, laporan keuangan kan basically ada yang kepake sebenarnya yang sering kita 3 gitu ya, income statement. Nextnya ada balance sheet ya, atau statement of financial position, lalu cash flow. Satu lagi ada laporan perubahan modal gitu, atau state of return earning gitu ya, laporan laba ditahan. Nah, jadi kepake 3 ya. Yang commonly itu dipakai 3 biasanya. Nah, income statement kepecah lagi. Pendapatannya growth gak? Dia punya revenue. Dia punya net income growth gak? Dia punya cost itu efisien gak? COGS lah ya, kita kalau misalnya manufacture kan cost of goods sold itu efektif gak? Itu kita cari tahu. Beban-beban lain, contoh beban bunganya bengkak gak? Ya, nah di sini akan ada muncul rasio-rasio gitu. Teman-teman akan hitung misalnya net income margin, NIM, GPM, gross profit margin. Ada lagi EBITDA margin. Ya, jadi earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi kita benar-benar mau tahu nih kita punya laba realnya itu berapa sih? Nah, jadi kita punya EBITDA ya, dibagi sama kita punya
sorry. Kita punya net income ya dibagi dengan kita punya EBITDA. Kita mau tahu nih persentasenya berapa. Ya dan seterusnya lah. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi luas. Rasionya banyak. Ya, ada lagi rasio coverage rasio. Jadi kita ngitung ya net income gitu ya dibagi dengan beban bunga. Jadi net income dibagi dengan beban bunga gitu, interest expense. Jadi kita mau tahu nih laba yang kita dapat tiap bulan itu tiap tahun itu bisa nge-cover gak sih beban bunga? Kalau enggak perusahaan lama-lama kolaps dong. Bayar bunga aja nggak bisa dari laba, apalagi bayar pokok. Nah ini banyak ya. Jadi satu poin pun kepecah. Lalu balance sheet kita hitung solvability ya, kemampuan bayarnya jangka pendek, jangka panjang. Ya ada namanya current ratio, quick ratio, gitu ya, cash ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio. Ya, jadi banyak. Lalu cash flow. Nah kita ngitung nih. Ya, ini arus kas dia positif gak? Operasionalnya positif gak? Dia punya investing, dia ada ekspansi gak? Negatif gak? Lalu dari sisi financing, pendanaan, ini dia ada cicil bayar utang gak? Atau justru tiap tahun dia nambah utang? Nah ini kita bedah. Dan di bedah lagi ini muncul-muncul setiap sub account gitu ya. Itu akan banyak pembahasan analisa. Ini kalau dari sisi kinerja. Ya, salah satu dari laporan keuangan yang jelas. Lalu apalagi bisa dari satu lagi saya lupa, notes to financial statement atau CALK, catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi kalau laporan keuangan kan sebenarnya cuma 5 sampai 10 lembar ya. Yang banyak itu sampai 100 200 lembar itu isinya catatan semua. Nah, itu dibaca tuh piutangnya jatuh tempo berapa lama ya? Utangnya yang jatuh temponya sudah kritis berapa juta atau berapa miliar ya? Itu kita bedah. Jadi kalau kita ngomong laporan keuangan pun banyak. Lalu apalagi? Ya after laporan keuangan ada lagi ya, misalnya Anda hitung kalau misalnya contoh emiten terkait pertambangan misalnya. Ya kita cek ya permintaannya dari misalnya Adro kan misalnya ITMG kan banyak supply ke China, ke Tiongkok. Nah ini kira-kira berapa? Alokasinya berapa dan sebagainya. Jadi panjang sekali. Nah lalu habis kuantitatif, ya, simpelnya adalah kualitatif, teman-teman. Ini saya cerita singkat ya. Nah, berikutnya adalah kualitatif. Nah, kualitatif ini gampangnya ya, cara screenernya salah satunya itu kita bisa pakai namanya top down. Mungkin teman-teman sudah sering dengar lah ya. Top down approach gitu. Jadi pendekatan top down dari atas ke bawah. Ya, lawannya top down apa? Bottom up, ya. Jadi bottom up itu dari lingkup kecil ke lingkup besar. Kalau top down dari lingkup besar baru perlahan ke lingkup kecil. Nah, contoh top down gimana? Contoh top down ini saya gambarkan saja. Setiap orang top down analisisnya approach-nya beda. Nah, yang pertama yang jelas ialah makro, gitu, makro analysis. Ya, makro itu apa? Kita lihat dari bursa-bursa luar, ekonomi-ekonomi bursa luar yang bisa kita jadikan patokan. Misalnya di US sana dia punya interest rate, the Fed ini sekarang suku bunganya berapa sih? Di China sana, Tiongkok berapa sih? Ya, lalu di Indonesia sendiri suku bunganya berapa sih? Contoh sekarang kan kalau nggak salah 3,5%. Nah ini dampak untuk ekonominya gimana? Sektor yang diuntungkan ini apa? Kalau suku bunganya dinaikkan, yang diuntungkan sektor yang mana? Kalau diturunkan, yang diuntungkan yang mana? Nah mungkin kan teman-teman sering dengar, oh suku bunga turun, sektor properti diuntungkan. Nah kurang lebih itu. Itu salah satu bagian dari analisanya. Tapi nggak sesimpel itu. Complicated. After makro apa? Ya, ini saya langsung percepat itu ke industri. Balik lagi. Dari makro di sini, ya dengan kondisi makro sekarang, oke misalnya trade off balance kita surplus. Ya, kita punya ekspor naik. Ya, ekspor yang naik dari sektor apa? Misalnya disumbang sama sektor pertambangan batu bara. Lalu, kebijakan pemerintah saat ini apa sih? Ya, harga rupiah lagi naik atau tinggi? Gitu. Rupiah kita lagi melemah atau menguat misalnya. Ya kalau emiten-emiten dolarnya misalnya lagi melemah, ya terus emiten-emiten yang basically-nya di mata uang US pelaporannya itu kan akan diuntungkan. Nah, itu kita cari tahu. Nah, kalau sudah kita ke filter tuh, oke, industrinya ada A, ada B, ada C. Atau misalnya ada A, ada B.
Nah, kita kait ini dengan kondisi kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang atau kebijakan dari luar negeri yang menguntungkan sektor A atau sektor B, yang diuntungkan yang mana? Yang paling oke yang mana untuk kondisi saat ini? Nah, jadi contoh simpelnya, oke, kita lagi lihat sekarang tahun 2021 itu adalah sektor, ada, saya mungkin bisa bilang 3 lah ya, gampangnya. Yang pertama adalah healthcare, kesehatan, yang kedua adalah teknologi, everything about tech, ketiga adalah digital banking gitu ya, atau bank digital, BD. Ya, digital banking. Digital bank. Nah, jadi ketika kita sudah tahu makro bla bla bla, oke, sekarang lagi lockdown dan sebagainya, kebijakannya bla bla bla. Sektor yang diuntungkan apa? Ya A, B, C. Nah, dari A, B, C kita pecah lagi baru ke internal. Ya, kita pecah nih di industri ini perusahaan-perusahaan mana? Ya, perusahaan mana yang ya memiliki bisnis prospeknya yang bagus. Ya. Misalnya dia kompetitornya rendah. Ada misalnya kerjasama strategis, atau misalnya dia melakukan aksi korporasi gitu ya, corporate action gitu. Dia misalnya ada langkah strategis lah, ada langkah strategis dan sebagainya. Nah, kita filter ya, kita filter nih. Jadi ini kualitatif kurang lebih. Nah, kalau bottom up kebalik ya, bottom up jarang dipakai sih. Jadi kalau bottom up kita udah tahu emiten apa, kita cari tahu dulu perusahaannya, prospeknya gimana, kompetitornya siapa, dia ini pendapatannya kemana aja sih, penyumbang terbaiknya kemana aja sih, masih potensi untuk growth gak sih, ya dalam waktu dekat dia ada mau kerjasama besar gak sih, misalnya mau akuisisi, mau merger atau enggak sih, gitu. Baru naik ke industri, baru ke top down. Kita lihat industrinya lagi cocok gak nih. Industri cocok, kita cek oke, kondisi ekonominya mendukung ke sektor ini. Jadi bottom up. Cuman biasanya top down lebih oke dan lebih masuk akal. Nah, lalu saya lupa untuk kuantitatif, satu lagi yang poin ketiga itu ialah valuasi. Murah atau mahal. Jadi kalau Anda bilang valuasinya murah atau mahal, itu sebenarnya cuma bagian kecil dari kaidah value investing. Ya, dan yang harus Anda ingat, jadi ini untuk untuk mengclearkan bahwa value investing itu tidak melulu fokus utamanya mencari yang under value. Yang under value di bursa kita banyak. Ya, yang under value banyak. Tapi yang dia punya key performance-nya oke, yang laporan keuangannya bagus, kinerjanya benar-benar bagus, yang sektornya mendukung, industri yang mendukung, yang perusahaannya memang prospek, ya pokoknya perusahaannya prospek, manajemennya bagus dan sebagainya, itu sedikit. Jadi valuasi ini hanya bagian kecil dari kaidah value investing. Nah, makanya kalau Anda sering praktek value investing, muncul yang namanya value trap. Murah, tapi memang murahan. Nah, yang kita cari adalah murah tapi bukan murahan. Nah, ini yang dikatakan emiten salah harga. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanya, Om, gimana carinya? Emiten bursa kita kan kalau nggak salah sekarang udah di atas 700 lah, 720 lebih pasti. Nah, pertanyaan sekarang cara carinya gimana? Kita nggak ada waktu. Yes, saya juga nggak ada waktu. Ya, jadi kalau saya simpulkan, ya ada tiga jenis lah, 3 jenis investor. Dan mungkin kita ke tipe yang ketiga. Investor pertama yang memang dia punya kenalan, dia punya keluarga, atau mungkin mereka memang sudah kerja lama di bidang tersebut. Contoh, dulu waktu INKP naik 500%, INKP Tekip, bahkan kalau kita track dari 2016 ke 2018-2019, itu naiknya di atas 500%. Ya, saya taruh 500% dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Ya. Ini orang-orangnya memang basically ada kenalan di INKP, Tekip, di industri kertas. Ini mereka profitnya gila banget. Kenapa? Karena memang bidangnya di sana. Kenalannya di bidang ini. Sehingga mereka tahu, mereka dapat informasi yang kita investor retail umum nggak dapat. Nah, kalau Anda orang-orang seperti ini, manfaatkan dengan baik. Anda akan bisa cari emiten-emiten salah harga dengan banyak. Karena Anda tahu detail. Ya, Anda ngomong-ngomong soal kertas, gimana cara dia ngolah, dia ekspor berapa, dia punya margin per ekspor berapa, itu mungkin Anda tahu. Kalau kita kan nggak tahu.
yang tertera di laporan keuangan nggak lengkap 100%. Gitu. Kita mau ubek-ubek pun susah. Ya. Nah, kalau memang kita bukan bidangnya akan susah. Yang kedua, ya memang apa ya istilahnya ya? Istilahnya ialah orang-orang atau investor yang memang punya koneksi-koneksi dari big fund, ya, manajer-manajer investasi, kepala-kepala cabang sekuritas dan sebagainya. Itu mereka biasa dapat info, ya, info-info aksi korporasi dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Ya, kalau Anda punya kenalan seperti ini, ya manfaatkan gitu. Dalam arti Anda akan bisa dapat banyak informasi untuk riset lebih jauh. Karena yang tertera di laporan keuangan itu nggak selamanya 100% gitu. Yang tertera ya mungkin kita nggak akan serap full. Yang mungkin dari laporan keuangan itu paling hanya sekitar 60% paling. 50-60%. Sisanya 50% lagi kita memang benar-benar harus pengalaman di bidang tersebut. Ya, atau kalau enggak kita memang ada dapat info-info yang dari orang dalam. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini kita investor retail awam. Dan saya jujur termasuk investor retail. Background saya nggak ada sama sekali terkait pasar modal. Ya, jadi kalau bisa bilang saya sama Anda sama. Kita sama-sama. Dan bukan berarti kalau kita bukan termasuk golongan 1, bukan golongan 2, tetapi kita golongan 3, apakah kita bisa untuk menjadi seorang value investor? Bisa. Cuman memang jalannya tidak semudah yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama, kedua mereka sudah punya informasi yang oke. Nah, yang ketiga bedanya kita harus extra effort untuk screening dan juga research. Itu aja. Bedanya itu aja. Jadi bukannya nggak bisa, bisa. Dan justru di video ini saya mau membuktikan bahwa value investing ini ilmu yang masih relevan. Ya, value investing ilmu yang masih relevan asal digunakan dan dipraktekkan dengan tepat. Gitu. Ya, jadi value investing sendiri pun cara orang analisanya beda-beda. Ada orang yang fokusnya ke valuasinya dulu. Ada yang fokusnya ke prospeknya dulu. Prospeknya bagus, dia mengasumsikan value-nya akan naik. Make sense. Make sense. Ya, masuk akal juga. Tapi ada yang fokusnya bilang, oke, memang prospeknya bagus, tapi value sekarang masih mahal. Ya, gue nggak beli. Jadi, value investing sendiri, cara orang... apa ya istilahnya? Cara orang menganalisanya pun beda. Meskipun kaidah-kaidahnya value investing. Ya, seperti itu. Jadi, ada yang pakai kuantitatifnya dulu, ada yang pakai kualitatifnya dulu. Ada yang coba compare berimbang dua-duanya. Nah, seperti itu. Oke, lalu... ya, gimana sih Om ceritanya? Nah, kalau Anda mau ketahui, ya, value investing. Satu hal yang harus hal-hal yang harus Anda ketahui tentang value investing yang harus Anda siapkan itu ialah time frame. Saya selalu bilang ke teman-teman VVIP, Anda kalau mau invest time frame. Ya, jujur. Saya ngomong jujur. Emiten yang nanti saya sebutkan, ya, saya tidak pernah berharap. Ya, maksudnya saya nggak ekspektasi akan bisa hit dalam kurun 1 tahun ke bawah. Bahkan triple bagger lagi. 300 dan masih potensi naik. Ya, saya masih pegang gitu, saya cuma cicil juga. Dan mungkin masih bisa naik. Mungkin bisa 400. Ya, kalau dia emiten ini all time high, itu saya mungkin ya bisa dibilang 400% kayaknya. Kalau naik. Ya, kalau masih bisa naik lagi. Ya, ke all time high, abis jebol all time high, biasanya kan naik lagi, wah itu udah nggak tahu. Ya, tapi kan belum tentu naik. Cuman intinya, saya nggak nyangka 1 tahun. Nah, time frame penting. Ya, jadi time frame value investing versi saya 1-5 tahun. Kalau, dengan catatan, kalau sampai tahun kedua, tahun ketiga masih struggle, emitennya nggak naik, nggak turun, begini doang, atau malah makin turun, nah Anda harus cari tahu nih. Nah, yang jadi masalah, value investing ini Anda harus berani cut loss. Nah, cut loss-nya gimana, Om? Kan kita bukan trading. Nah, itu. Ya. Kalau, ya, itulah kenapa kalau seorang value investing nggak paham teknikal, TA ya, nggak pakai technical analysis, hancur. Mereka tahu perusahaan ini bagus. Mereka tahu ini investor, ini valuasinya murah.
Tapi entry beli, buy, entry jual nggak tahu kapan harus jual, bingung, kapan harus beli, bingung. Udah turun, emitennya nggak mau di cut loss gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa Anda harus combine dengan technical. Dan untungnya, saya pribadi seorang bener-bener praktisi value investing. Dan saya pribadi, teman-teman tahu, saya mendirikan Silent Trader Academy gitu. Dengan VVIP Silent Trader, sudah 1,5 tahun juga ya, go public gitu kan istilahnya. Basically memang trading, TA bandar pakai, value investing pakai. Jadi enak aja. Oh, ini saham valuasi bagus, kita tinggal cari titik entry. Nah, makanya kalau ada yang bilang invest dan funda dan TA nggak bisa digabung, salah. Bodoh yang bilang seperti bisa. Dan hasilnya maksimal. Maksimal loh. Ya. Anda tahu titik cara belinya di berapa secara teknikal, Anda tahu target valuasi berapa. Profitnya gila. Ya, daripada cuma sekedar tahu teknikal atau cuma sekedar tahu fundamental. Ya, itu yang pertama ialah time frame. Ya, jadi target saya 1-5 tahun. Kalau sampai tahun kedua, tahun ketiga nggak ada perubahan, nah Anda harus coba cari tahu nih, ini masalah di perusahaannya kah, atau marketnya kah, atau mungkin Andanya salah entry beli dan sebagainya. Lalu yang kedua, pastikan ini Anda tujuannya passive income. Nah, jadi saya mau cerita ya. Oke, di kita itu saya selain ada namanya VVIP Silent Trader, itu ada namanya VVIP Silent Investor. Ya, ada namanya VVIP Silent Investor. Nah, VVIP Silent Investor itu baru start open itu di pertengahan November. Ya, saya open di sekitar awal November, mulainya itu pertengahan November. Nah, dari pertengahan November sampai sekarang, berarti kan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, kita bisa hitung kurang lebih 8 bulan, kurang lah 8 bulan. Itu per sekarang, per hari ini, per tanggal 2 Juli, itu growth-nya pokoknya di atas 30%. Memang sih, nggak banyak. Ya, lalu kalau saya bagi 30% dibagi 8, berarti saya per bulan ya menghasilkan 3,75%. Mau marketnya bearish, mau marketnya bullish, ya profit total 30%. Nah, jadi pertanyaan, teman-teman yang trading 8 bulan dari bulan November ke bulan Juli, teman-teman profit gak sampai 30% portonya? Kalau enggak ya kelewatan. Saya tradingnya ya di porto ini less trading banget. Nggak ada beli, nggak ada jual. Cuman beli. Jualnya pun baru ini. Ya, si emiten ini yang saya baru jual di porto sana. Gitu. Jadi, apa namanya, saya tidak makan waktu. Ya, saya nggak liatin tiap hari. Hemat waktu. HW, bukan Holy Wings ya, hemat waktu. Efisien. Saya nggak perlu bayar broker fee banyak-banyak jual beli. Nggak ribet. Uang yang bekerja untuk kita. Nah, ini konsep investing yang sesungguhnya. Ketika modal kita bisa bekerja untuk menghasilkan modal baru untuk kita, maka kita punya investing itu bekerja. Kita punya metode investing itu berhasil. Dan alhamdulillah 30% market dari November ya. Dari November sempat naik. Ya. Jadi kalau kita bilang dari November pertengahan ke sekarang itu pergerakannya stagnan. Bahkan dari awal tahun ke sekarang itu bearish. Tapi kita punya porto bisa berhasil ya growth 30% lebih. Dan mungkin masih bisa lebih. Ya, karena ini kebetulan ini banyak yang di bottom saja, emiten yang lagi banyak yang di bottom, emiten-emiten yang lain. Karena kan market kita kan lagi bearish juga. Ya, nanti kalau udah membaik, wah ini udah lumayan sekali. Jadi passive income. Mindsetnya passive income. Jadi nggak perlu dilihat. Ya. Mau waktu itu dibanting dari high, misalnya high-nya 500 turun ke 350. Ini kan turun berapa? 30%. Ya bodo amat. Target gue value investing. Gue tau prospeknya bagus. Gue tau valuasinya berapa. Gue tau teknikalnya masih uptrend. Ya sudah, keep. Itu cara pandang yang benar. Makanya technical analysis dalam kaidah value investing menurut saya sangat perlu. Biar kita tahu titik entry, titik jual. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita panik. Waduh, 30% nih rugi gue nih. Ya,
Ini beneran saham murah atau murahan, kan seperti itu. Jadi passive income. Time frame yang ketiga ya uangnya uang dingin lah ya. Uangnya ya uang dingin. Ya, jadi uangnya nggak akan Anda pakai lah gitu. Ya, itu uang dingin. Oke. Nah, lalu emitennya apa, Om? Ya, emitennya apa? Nah, sekarang emitennya ya mungkin Tante sudah tahu itu ialah sebentar. Ya, MMLP. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Jadi kode emiten ini adalah MMLP, Mega Manunggal Property. Singkat cerita, ini adalah emiten pergudangan bertaraf internasional. Dan kalau saya tidak salah, koreksi ya, satu-satunya gudang yang salah satu provider gudang yang mana gudangnya ada 2 lantai, yang tingginya di atas rata-rata dari lantai ke dek atap, itu MMLP. Ya, gudang terbesar Unilever itu MMLP yang buat. Jadi kalau Anda lihat dengan potensi e-commerce yang makin gila, logistik ya, logistik itu butuh gudang gitu. Kayak for information, Lazada ya, Lazada itu udah jadi pelanggan lama. Jadi MMLP ini ada 2 jenis nih, BTS ya, bukan grup boyband, Build to Suit. Jadi ini adalah gudang requestan. Contoh, MMLP, gue Unilever, gue mau buat requestan sesuai karakteristik produk gue, dibuat BTS. Lalu ialah multi tenant MT. Nah, multi tenant ialah gudang yang spesifikasi standar. Jadi semua sektor bisa pakai. Nah, salah satunya Lazada. Itu bahkan ada 2 fase. Ya, Anda cek aja website-nya tuh ada. Ya, Lazada salah satunya. Lalu beberapa logistik kayak DHL itu pakai dia. Dan terakhir kali isunya ada Shopee. Jadi kalau Anda cek website MMLP, coba kita cek ya. Mega Manunggal. Di kliennya, ini saya juga baru tahu sih. Ya, DHL, air service, pokoknya logistik. Karena logistik pasti butuh gudang. Antar aja, oke. Ya, dan saya baru tahu ini ada Shopee. Dulu tahun lalu nggak ada. Nah, ini saya belum tahu nih. Beritanya belum keluar juga dan Shopee pun pakai gudangnya. Jadi memang ini emiten yang tidak benar-benar mungkin tidak dilirik. Ya, dan ini emiten yang akan sangat mendukung dengan sekarang logistik. Orang butuh pergudangan. Orang pasti butuh gudang untuk dia punya barang. Apapun itu pasti butuh gudang, butuh tempat logistik, butuh tempat. Apalagi Lazada dengan kayak Shopee Mall-nya itu kan butuh gudang. Nah, MMLP salah satu yang bisa memprovide. Gitu. Itu singkatnya. Nah, kalau Anda mau tahu detail tentang MMLP, jadi saya itu sudah bocorin emiten ini tahun lalu. Ya, tepatnya di 8 bulan yang lalu, saya dulu ada membuat suatu program yang namanya Silent Investigation. Di mana saya share tuh ya, MMLP provider gudang berkualitas. Saya di sini ngomong panjang lebar 50 menit. Tapi yang nonton waktu itu cuma 1000. Ya sudah, gak apa-apa. Ya dulu kan memang ya nggak bakal ada yang lirik lah maksudnya MMLP. Tapi lucunya nih, ya tadi bahkan saya baru ketemu ngobrol chat gitu ya. Dia bilang, "Om, gue udah lama nih nggak lihat channel lu," katanya. Udah berapa bulan nggak ini. Tapi kok gue tiba-tiba dapat bagger ya, multi bagger 1. Gue bilang, "Apa? MMLP ya?" "Iya, Om." Jadi porto beliau yang lain ancur-ancuran, cuma 1 yang bisa nyelamatin, multi bagger lagi MMLP. Jadi kadang kita trading capek-capek bolak-balik sama yang value investing yang kerjanya cuma duduk, aktivitas, olahraga, ngobrol, ketawa, ketiwi, itu bisa kebalep. Kita yang pantengin tiap hari chart, kita baca running trade bolak-balik, kadang nggak segila value. Makanya value investing itu banyak diminati oleh orang. Simple, nggak rumit, profitnya besar. Asal tahu teknik. Nah, ini yang tekniknya ini yang nggak semua orang bisa. Ya, jadi saya sudah list. Bahkan dulu ada suatu video nih 9 bulan yang lalu, ya, modal jualan ludah plus modal bengong cuan Brompton lo kok bisa. Ya, ini waktu MMLP saya baru floating 52%, sekarang sudah floating
per sekarang itu 297,9. Sayang ya kalau closingnya di 755 aja itu sudah 300 ya. Apa namanya? Itu 52%-nya. Jadi Anda bisa hitung lah berapa kira-kira. Ya, Anda bisa takar tuh kira-kira berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ya, jadi kalau Anda mau tahu penasaran nih, ingat ya, saya nggak pom-pom. Artinya, saya juga udah nggak nyaranin Anda invest di harga sekarang. Banyak yang nanya, Om, MMLP masih bisa invest gak? Saya bilang enggak, karena harga valuasinya memang udah di 700, di 800 gitu. Sudah harga sekarang. Per sekarang ya. Karena dia punya laporan keuangan pun belum terbit juga. Ya, banyak lah yang tiba-tiba chat, tiba-tiba di grup bilang, Om, thank you MMLP-nya tahun lalu nggak nyangka multi-bagger ya. Banyak, karena dulu saya kasih gratis. Ya, di grup ini bahkan saya rekom dalam menu trading, menu swing dulu. MMLP itu masuk ke dalam menu swing kita. Dan dari 150 sebenarnya saya sudah lirik. Harganya 150 saya sudah lirik. Tapi saya belinya di sekitar 188, 190. Ya, seperti itu. Saya benar-benar baru research, oke ini emiten bagus, saya baru belinya di sana. Gitu. Nah, lalu kalau Anda cek di YouTube, ya, ketika Anda klik MMLP, salah satu yang muncul ini. Karena yang bahas sedikit. Coba kita lihat yang bahas. Ya. Oke, ini ada yang bahas satu nih. Ya. Analisa saham MMLP. 5 alasan utama saham ini menarik. 9 bulan yang lalu. Lebih dulu ya. Berarti 9 bulan yang lalu itu sekitar bulan ini 8 bulan lalu kan Oktober. Berarti 9 bulan lalu itu September. Ya, ini juga ada 9 bulan yang lalu. Tapi sisanya ya ini 5 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan 3 hari yang lalu. Nah, uniknya ya, saya itu sudah buka yang namanya VVIP Silent Investor trialnya itu di tanggal 12 Juli 2020. Jadi, saya cerita nih. Saya start beli. Ya, ini saya ID-nya saya ini ya biar enak. Dan kuantitinya juga lah biar nggak terlalu menonjol. Ini di tanggal 8 Juli 2020. Tepatnya kurang lebih 1 tahun. Genap lah, kita bilang genap 1 tahun. Saya beli MMLP. Ini ada order, ini ada trade. Anda kalau nggak percaya minta kenalan Mirai Anda, suruh tracing deh. Bener gak sih ada orang yang beli MMLP? Ini saya beli. Ini saya belinya pecalot ya. Jadi saya belinya salah satu MMLP di sini. Harganya 188. Ya, saya rata-rata 188 koma sih. Cuma kan kalau di apa namanya di Porto kan yang kelihatannya kan 188 gitu. Ya, komanya nggak ditampilin. Ya, dan saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak beli, nggak jual, mau dia naik turun, mau gonjat-ganjot ya bodo amat. Ya, lalu saya ada cicil jual. Ya, waktu itu saya cicil jual karena di tanggal 2 ini Anda lihat ya, 29 Juni. Jadi ketika marketnya lagi gonjang-ganjing juga di sini nih. Ya, saya lihat wah dia naiknya gila banget nih, nge-push. Jujur saya nggak suka emiten yang naik, istirahat, naik. Itu saya ngeri suspend gitu. Makanya saya sini oke lah gue jual sebagian. Saya jual sekitar 20-30% doang. Ya, yang di member VVIP Silent Investor itu saya sudah buang berapa ya? Masih ada sisa sih, cuman udah sisa 50% ke bawah. Saya buang di 700. Ya, jadi TP 271,5. Rata-rata saya aslinya 188,4. Ya, di tanggal 29. 1 tahun pas ya saya kasih. Nah, jadi saya sudah info, ya saya kan beli tadi berapa tanggal 8. Nah, after tanggal 8 itu saya buat channel gratis. 12 Juli 2020. Nah, di sini saya info ya ketentuan free trial. Jadi saya mau open nih. Saya bilang waktu itu saya pikir, wah kayaknya seru nih kalau ada suatu grup yang memang bener-bener rekomnya full invest. Dan challenging banget buat saya. Ya, karena kalau kawal trading dengan kawan invest beda. Makanya ini challenging buat saya improve ya, saya improve gitu ya diri saya push diri saya biar lebih baik, saya buat free trial dulu. Nah, waktu itu ini emitennya sudah bocor duluan sebenarnya. Jadi realnya itu saya buat PDF research-nya itu di tanggal 1 September saya publish. Ya, jadi kurang lebih tepat lah 9 bulan yang lalu, 1 September. Tapi dari Juli pun itu sudah saya keluarin. Saya dulu kasih cuma-cuma MMLP nih.
Apaan sih MMLP? Siapa sih MMLP? Lalu ada dua, ya. Saya kasih ada dua. Yang pertama MMLP, yang kedua saya mungkin nggak bisa sebutkan lah. Nah, yang kedua lebih gila. Belum nyampe 6 bulan, itu sudah multi-bagger. Belum nyampe 6 bulan. Ya. Belum nyampe 6 bulan sudah multi-bagger. Bahkan hampir 200%. Ya. Hampir multi-bagger. Baru udah bagger dalam kurun waktu 6 bulan ke bawah. MMLP 1 tahun triple bagger ini kurang. Itu dua-duanya itu super stock banget tahun 2020. Di luar merger Breeze, Farmasi, Antam ya. Itu kan momentum gitu. Tapi yang memang benar-benar value investing ada, tanpa pakai momentum ada. Nah, itu dua itu saya share waktu itu. Ya mungkin teman-teman member lama tahu lah. Jadi kalau dia teman-teman di YouTube ini share dari September ya, itu sebenarnya saya sudah notice dari Juli, berarti udah 12 bulan yang lalu saya sudah keluar MMLP. Ya, banyak kok ya, yang non VVIP sekarang udah banyak kok. Ya, tiba-tiba Om thank you udah multi bagger. Oke ya, saya bilang ya itu profit Anda gitu. Yang penting jangan lupa sedekah. Nah, lalu yang lucunya seperti ini. Ya, lalu lucunya seperti ini, teman-teman. Apa namanya? Om, kok rekomendasi investasi sama sih kayak Pak JS? Lah, saya bilang JS siapa? Ya, Joe Sandi saya bilang, pesulap saya bilang. Bukan. Ya, bla 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 bla. Ini bukan menghakimi salah satu pihak ya. Maksudnya ini yang nanya yang kurang ajar nih. Ya, dia nggak terima gitu ya. Mungkin memang bagus MMLP tapi dia nggak terima karena saya yang bisa nemuin. Dia bilang begitu. Ini rekom dari Pak JS nih. Ya, dia japri ke saya. Saya bilang, emang dia beli berapa? Dia beli di berapa waktu itu? Dia bilang, dia beli di sekitar 200 berapa gitu. Saya lupa 230 atau 240. Lah, gua aja di 188. Jadi di 230 ya after gua beli gitu. Ya kan? Apa jangan-jangan dia yang niru kan gitu. Ya saya balikin seperti itu, habis itu diem. Lalu bilang lagi, "Pak, ini mirip lagi sama grup invest ini." Saya tanya, harga belinya berapa? 250. Lah, gue dari 188. Ya, bahkan dari 150 saya sudah lirik nih waktu dia sideways di sini. Gitu. Jadi, ya sudah. Intinya MMLP memang salah satu yang mendevelop. Orang kenal MMLP pasti ingatnya silent trader. Karena salah satu yang sering pom-pom ya silent trader. Cuman dulu viewers saya kan sedikit gitu. Subscribernya sedikit, di grup pun sedikit. Jadi yang tahu sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ya, gimana sekarang kelanjutannya? Nah, sekarang MMLP, kalau Anda mau trading, lebih baik trading. Lebih enak trading. Jadi ini nggak ada berita. Ya, cuman tadi saya cerita ada Shopee tiba-tiba masuk. Dan bukan menutup kemungkinan loh. Ya, mereka akan butuh gudang-gudang lagi. Kita tahu Antar Aja pun sudah masuk. Ya, apakah mungkin si Cepat yang sekarang lagi hype Goto? Ya, Tokopedia gitu. Kalau dia mau buat Tokopedia ada mall ya kalau nggak salah, Tokopedia Mall. Ya. Itu kan mereka pasti butuh gudang. Nah, dengan MMLP yang basis kliennya Lazada, Oriflame, Anda sudah kenal lah. Ini rata-rata logistik, Yamaha, Tanihub, Superindo, Lotte, Shopee baru nih, Indomaret, Unilever. Ini pabriknya gila banget. Anda kalau pernah lihat dia punya gudang sih gila. Ya, dan dia punya okupansi rate itu selalu di atas 98%. Ada sempat 1 tahun di atas 95%. Tapi rata-rata 98 sampai 99. Jadi kapasitas gudangnya selalu penuh. Dan dia lagi ada bangun develop 2 gudang atau 3 saya lupa. Itu kalau nggak salah tahun 2022-2023 jadi. Nah, itu bisa saja tuh ya, logistik lain atau perusahaan-perusahaan besar lain akan masuk ke sana. Dan ini perusahaannya gila semua. Ini bernama semua. Jadi dengan dia punya kualitas, bukan nggak mungkin. Nah, kalau Gotonya sekarang lagi hype, ada amin gitu ya, si Cepat masuk. Ya, Tokopedia gitu mungkin. Apa yang akan terjadi? Wah, ini gila banget. Orang sekarang dengar kata Tokopedia, si Cepat, Goto, emitennya terbang. Nah, ini perusahaannya jelas-jelas bagus, fundamental bagus, hutang rendah, bisnisnya gampang, gue bangun gudang, gue sewa. Tingkat kesewaannya 98% lagi. Ya, nggak usah khawatir mau market pandemik pun mereka butuh gudang. Nggak mungkin barangnya ditaruh di jalan. Pasti butuh gudang. Nah, jadi kebayang betapa luar biasanya. Cuman memang untuk harga sekarang terlalu mahal kalau Anda beli.
Ya, trading boleh. Karena nggak tahu nih, kalau emiten hype seperti ini bisa saya di-push lagi. Ya, all time high-nya 945. Kalau begini bukan nggak mungkin dibablasin ya 945 ya. Bisa aja. Cuman nggak tahu. Intinya saya pribadi trailing stop. Karena ini ada gap juga cukup pricey lah, cukup mahal untuk sekarang. Ya saya akan cicil jual seperti itu. Dan roadmap sudah kelar karena valuasinya memang ketok palu di 700-800. Memang pas valuasinya di sini untuk harga sekarang, untuk kinerja sekarang seperti itu. Ya, jadi ini MMLP. Jadi gimana cara cari tahu screenernya? Yang tadi, Anda harus sering-sering rajin baca berita, cari tahu dalam kondisi sekarang perusahaan mana sih yang diuntungkan. Nah, perusahaannya Anda research tuh kayak tadi, pendapatannya, cash flow-nya, prospeknya. Anda buka tuh dia punya website, ini kerjasamanya sama siapa dan sebagainya. Ya. Nah, kalau Anda nggak mau ribet, kita ada yang namanya VVIP Silent Investor. Ya, memang target semua rekom kita minimal return-nya 50% capital gain di luar dividen. Ya, tapi rentang waktu memang lama. Jadi, buat Anda yang mau diversifikasi, boleh banget. Ya, trading jalan di silent trader, di invest jalan silent invest. Ya. Nah, jadi kiri kanan jalan lah, istilahnya kan seperti itu. Ya, memang minimal target kita 50%. Tapi ya bisa saja misalnya 30% dan saya rasa oke, fundamentalnya berubah, kita TP bisa. Ya, lalu bukan sekedar hanya cari multi-bagger, tapi bagaimana kita manage. Ya, jadi saya nggak gerasa gerusuk, oke mentang-mentang MMLP misalnya bagus banget, saya 100% di sana, enggak. Tetap alokasinya benar-benar diperhatiin. Ya, member-member tahu lah, member saya tahu bahwa bagaimana cara saya manage porto invest itu rapih banget. Mau market gimana pun ya oke banget. Bahkan Juni Mei marketnya gonjang-ganjing, justru kita cuan gila. Ya, growth 30%. Lebih bahkan. Ya, nggak ngapa-ngapain dan itu yang penting. Ya, lalu yang kelebihan apa? Saya buka-bukaan porto di sana. Jadi saya ada standby satu portofolio. Saya buka account di sekuritas baru. Itu portonya khusus bareng porto invest. Jadi saya beli di berapa, sahamnya apa, berapa lot, rugi berapa, dan sebagainya. Saya beli jual kapan itu saya info. Transparan tanpa ada di screenshot. Paling saya screenshot ID-nya aja sih. Ya, ID usernya aja sih. Saya full screenshot. Jadi transparansi lah, Anda mau saya beli, Anda beli. Itu baru ada yang namanya trust. Nggak ada yang saya beli dulu, saya pom-pom di YouTube baru dijual, enggak. Kita sama-sama. Nah, itu keunggulan. Jadi, buat yang mau diversifikasi, boleh banget. Ya, nah kebetulan, kita kan sistemnya per kuartal. Jadi, nanti kita mulai masuk ke kuartal 2, Q2. Ya, mulainya itu di 1 Agustus dan bulan Juli kita open regis, selalu 1 bulan. Jadi, kita open regis di 1 Juli. Nah, minggu depan di hari Senin saya akan umumkan detailnya. Ya, umumkan detailnya untuk pembukaan member VVIP Silent Investor. Ya, jadi buat yang mau diversifikasi silahkan. Minimal modal ada gak, Om? Memang saya nyaranin 10 juta ke atas ya. Karena time frame kita panjang, takutnya kalau mohon maaf ya, modalnya agak kecil mungkin kan agak struggle. Karena ini santai banget. Gitu. Jadi Anda nggak bisa ngarepin 1 bulan, 2 bulan itu naik. Nggak bisa. Ya. Tapi memang dari contoh kasus, sudah 2 emiten yang berhasil capai bagger. Ya. Sudah capai bagger. Dua-duanya ini bahkan hampir multi bagger. Satu sudah triple bagger, satu hampir multi. Abis itu turun lagi. Sisanya belum. Ya karena memang roadmap kita 1-5 tahun. Jadi buat yang mau coba nih, Anda bisa. Nanti detailnya akan saya umumkan di hari Senin. Nah, lalu ya mungkin teman-teman bisa chat di kolom komentar, kira-kira perlu gak sih saya lanjutin program ini, Silent Investigation? Karena dulu peminatnya dikit. Jujur kalau dulu peminat banyak, karena ini kan saya resource-nya kan lumayan kuras tenaga ya. Artinya dengan kondisi saya yang background-nya hanya investor retail biasa, research-nya akan butuh extra effort. Jadi saya pun MMLP ini research-nya gila-gilaan. Ya, saya curahkan semua di sini. Ya, yang 1000 orang yang nonton inilah yang bisa dapat kecipratan profitnya. Nah, sekarang kan mungkin kita punya Silent Trader kan sudah mulai lebih banyak viewers. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah perlu saya lanjutkan? Ya, takutnya nanti kalau dibilang, Om nanti pom-pom. Karena sekarang kan banyak tuh, wah ya, buka webinar gitu ya, menjelaskan, besoknya diguyur. Kan banyak tuh.
Oh, bahas ini bagus, besok dia yang jualan. Lah gimana? Ya. Nah, nanti teman-teman coba. Kalau memang oke, mungkin akan saya buat. Ya, mungkin akan saya lanjutkan ke episode 2. Ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu terkait value investing dan bagaimana real seorang value investing itu terjadi, dan saya pribadi yang menjalankannya sebagai seorang praktisi. Saya harap teman-teman banyak sekali dapat insight ya tentunya terkait value investing, dan mungkin akan membuka pikiran teman-teman untuk coba diversifikasi dari yang full trading, bisa separohnya sisihin untuk invest. Oke, saya rasa cukup teman-teman semua. Thank you. Ya, ditunggu lagi konten-konten berikutnya. Kalau ada konten-konten menarik, ide-ide konten, teman-teman bisa chat ke saya atau ke staff-staff saya, bilang, Om, saya mau dong buatin konten terkait misalnya tata cara ilmu ini, tata cara begini, tata cara begitu. Nanti kalau oke, materinya saya buat, nanti saya akan jelaskan. Jadi nggak sekedar morning briefing saja, kita akan refresh ke menu video-video lain. Ya, seperti itu. Jadi selamat para investor MMLP, good luck. Mungkin secara tren perjalanan masih panjang, ya. Tapi kalau untuk sekarang ya bukan bijak lagi untuk Anda invest. Ya, meskipun dengan prospek perusahaan yang saya masih yakin akan luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Cuman kita sebagai investor harus bijak untuk entry menggunakan teknikal. Ya, jadi sekali lagi disclaimer on, apa yang saya jabarkan bukan ajakan beli atau jual. Anda silakan research lagi, do your own research, biar hasilnya lebih maksimal. Thank you. Ya, saya tutup. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.